Halo anak-anak kelas 2, nice day. Kita akan belajar tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema 1, hidup bersih dan sehat di rumah. Muatan pelajaran bahasa Indonesia. Anak-anak, simak baik-baik ya. Pertama, kita akan belajar membaca dan menyebutkan isi teks, menemukan kosakata dan maknanya, serta membuat laporan. Isi teks merupakan hal yang diceritakan atau dibahas dalam teks. Hal yang diceritakan dapat berupa masalah, peristiwa atau kejadian, dan cerita. Anak-anak perhatikan teks percakapan berikut. Semut dan lebah. Lebah, apa yang sedang kamu lakukan, semut? Semut, aku sedang membersihkan rumahku. Lebah, untuk apa kamu membersihkan? Semut, agar rumah bersih dan sehat. Lebah, memang mengapa rumah perlu bersih dan sehat? Semut, rumah akan rapi dan terhindar dari penyakit. Lebah, terima kasih semut, aku juga mau hidup bersih dan sehat. Semut, ya sama-sama, menjaga kebersihan rumah tanggung jawab kita bersama. Oke anak-anak, dari teks percakapan ini kita ketahui isinya tentang semut selalu menjaga kebersihan agar rumah bersih dan sehat. Nah, dari teks percakapan ini kita juga bisa menemukan kosakata. Kosakata sudah kita pelajari yang artinya itu adalah perbendaharaan kata. Kosakata dapat kita cari maknanya itu di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Dari teks percakapan ini kita ketahui kosakata dalam teks yaitu terdapat kata rumah. Maknanya bangunan untuk tempat tinggal. Oke, setelah kita ketahui isi teks, kosakata, dan maknanya, kita juga membuat laporan. Laporan sederhana. Nah, kita bisa membuat hasil pengamatan kita dari teks percakapan itu. Kita mencermati dan memahami teks, kemudian kita rangkum menjadi sebuah laporan. Seperti itu anak-anak. Yang kedua, kita belajar membaca teks dan membuat laporan sederhana tentang lingkungan sehat di rumah. Anak-anak perhatikan, di sini terdapat teks tentang halaman rumah Dayu indah dan asri. Halaman rumah Dayu indah dan asri. Di sana ada bunga-bunga indah yang tersusun rapi. Banyak kumbang dan kupu-kupu yang hinggap di atas bunga. Ada juga pohon rindang yang dijadikan tempat untuk berteduh. Di bawahnya ada tempat duduk yang tersusun rapi. Ada juga tempat Dayu dan teman-teman biasa bermain. Halaman rumah terasa sejuk dan nyaman. Halaman rumah Dayu bebas dari sampah. Di halaman tidak ada sampah yang berserakan. Sampah-sampah selalu dibuang pada tempatnya. Sampah dipisah menjadi dua bagian. Ada sampah organik dan ada sampah anorganik. Semua anggota keluarga bertanggung jawab menjaga kebersihan. Halaman rumah Dayu merupakan contoh lingkungan rumah yang menyehatkan. Oke, dari teks bacaan ini kita ketahui isinya yaitu halaman rumah Dayu dipenuhi bunga-bunga yang indah dengan suasana asri serta bebas dari sampah. Oke, dari teks bacaan kita juga bisa membuat laporan sederhana.
yang sudah Bu Alfi jelaskan tadi ya, dengan cara mencermati bacaan dengan seksama, dipahami, kemudian kita mencari intinya dan dibuat laporan sederhana. Seperti itu anak-anak. Oke anak-anak, yang ketiga kita belajar membaca lancar dan menyebutkan isi teks yang berhubungan dengan lingkungan tidak sehat. Di sini terdapat teks bacaan yang berjudul halaman rumah yang kumuh harus dibersihkan. Disadari atau tidak, halaman rumah terkadang jarang diperhatikan. Sampah berserakan, tanaman bunga juga jarang disiram, tanaman bunga menjadi kering dan banyak yang mati. Halaman rumah menjadi kumuh dan gersang. Halaman rumah yang kumuh harus dibersihkan. Sampah-sampah harus disapu dan dibuang ke tempatnya. Jika perlu, sampah dapat didaur ulang. Salah satu hasil daur ulang adalah pupuk kompos. Tanaman bunga harus disiram setiap hari. Pot bunga juga harus tersusun rapi. Halaman rumah akan terlihat rapi dan asri. Oke, anak-anak bisa membacakan teks dengan lancar dan menyebutkan isi teks. Nah, isi teksnya di sini pentingnya membersihkan halaman rumah yang kumuh. Bagaimana pendapatmu terhadap isi teks? Terhadap isi teks tadi, ada halaman rumah yang kumuh lalu dibersihkan. Berarti pendapatnya bagaimana? Iya, setuju. Dengan membersihkan halaman rumah dapat terhindar dari lingkungan yang kotor. Nah, anak-anak juga bisa menyebutkan yang berkaitan dengan lingkungan tidak sehat tadi. Sampah berserakan, tanaman bunga kering, banyak yang mati, halaman rumah kumuh dan gersang. Nah, itu contoh lingkungan yang tidak sehat. Terdapat juga sampah-sampah yang berserakan. Nah, itu ya. Yang keempat, kita akan belajar membaca dan menyebutkan isi teks serta membuat laporan cara menjaga kesehatan lingkungan rumah. Di sini terdapat teks bacaan, anak-anak perhatikan. Berjudul, "Mari kita jaga kebersihan rumah." Banyak cara menjaga kebersihan rumah. Lantai, langit-langit, dan dinding rumah dibersihkan setiap hari. Kamar tidur harus dibersihkan dan dirapikan. Pakaian kotor harus diletakkan di tempatnya dan segera dicuci. Kamar mandi juga harus dikuras secara teratur. Jangan biarkan air tergenang, karena akan menjadi sarang nyamuk. Ember tempat air jangan dibiarkan terbuka. Rumah yang baik juga harus dilengkapi dengan ventilasi dan jendela. Ventilasi berguna sebagai tempat keluar masuk udara. Jendela berguna sebagai tempat masuknya sinar ultraviolet ke dalam rumah. Cahaya yang masuk baik untuk kesehatan. Oke, dari teks bacaan ini kita ketahui tentang menjaga kebersihan rumah. Banyak caranya ya untuk menjaga kebersihan rumah di sini. Tadi mulai membersihkan lantai, dipel, langit-langit, dinding, dan membersihkan kamar tidur. Pakaian kotor harus segera dicuci dan menguras bak mandi secara teratur, dan masih banyak lagi cara untuk menjaga kebersihan. Sehingga isi teks bacaan ini yaitu cara menjaga kebersihan rumah. Oke, seperti itu ya anak-anak. Untuk mengetahui isi teks, kita cari inti dari bacaan tersebut. Harus dipahami dan dicermati.
Oke anak-anak, terima kasih. Semoga anak-anak memahami apa yang Bu Alfi sampaikan.